Baiklah, selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir dalam Zoom kali ini untuk memenuhi tugas PBL mata kuliah pengantar psikologi. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Baiklah, semua yang hadir dalam Zoom kali ini untuk memenuhi tugas PBL mata kuliah pengantar psikologi, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Zoom ini mengenai bagaimana memanajemen waktu yang baik bagi kita yang mengalami kesulitan dalam mengatur kegiatan akademik maupun non-akademik. Saya Basan Tabunan dengan NIM 24351003. Di sini saya sebagai moderator selama Zoom meeting berlangsung dan ada rekan tim saya Afri Melda, Ricci Fatmawati, Ferry Mampasaribu, dan Muhammad Noviansa. Pada Zoom kali ini kita akan mendengarkan pemateri menyampaikan materi mengenai manajemen waktu. Setelah itu kita akan menonton video yang akan memotivasi teman-teman sekalian dalam memanajemen waktu dan kita akhiri dengan sesi demonstrasi. Baiklah, sebelum dipaparkan materi manajemen waktu, teman saya Ferdi dan Dian akan membahas tentang rancangan PBL tugas psikologi. Moderator, terima kasih. Terima kasih moderator. Baiklah, ini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Tinjauan prioritas. Model pengumpulan pembelajaran dan membantu peserta didik serta pendidik tujuan dari suatu pembelajaran yang diinginkan. Proses dan produk merupakan aspek model pembelajaran. Mengelola waktu memang harus dilakukan karena dengan terkelolanya waktu dengan baik maka akan memaksimalkan hasil yang didapatkan. Manajemen waktu adalah hal yang terkait tentang perencanaan waktu agar dapat melakukan kegiatan atau hal yang paling baik atas waktu yang iya. Semua. Baiklah, saya lanjutkan. Aines menjelaskan bahwa pengelolaan waktu dilakukan dengan cara pertama perencanaan, yaitu proses dalam menentukan suatu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mencapai tujuan. Durasi kegiatan itu 90 menit. Media pelaksanaannya Zoom. Tanggal rencana pelaksanaan yaitu tanggal Selasa 10 bulan Juni 2000. Materi mengenai manajemen waktu. Yang kedua, diskusi dan tanya jawab mingguan. Boleh di-skip moderator. Sasaran program ini tertuju kepada yang pertama remaja aktif organisasi dan ekstrakurikuler. Yang kedua, memiliki beban akademik dan non-akademik dukungan dalam pengelolaan waktu secara efektif. Baik, dilanjutkan. Baik, terima kasih Ferdi. Untuk materi pengertian manajemen waktu dan pentingnya manajemen waktu akan disampaikan oleh Tricci. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah hal yang terkait tentang perencanaan waktu agar dapat melakukan kegiatan atau hal yang paling baik atas waktu yang telah dimiliki. Abi dan Saada 2018. Manajemen waktu adalah proses perencanaan secara sadar atas waktu yang akan digunakan untuk suatu aktivitas, terutama untuk produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Slide berikutnya. Pentingnya manajemen waktu. Manajemen waktu dapat ditingkatkan melalui pemberian ilmu kepada siswa-siswi dan dapat mereka tanamkan dari usia sekolah, sehingga kedepannya ketika siswa-siswi yang memiliki kegiatan di luar sekolah atau kegiatan non-akademik seperti organisasi, mereka dapat mengelola waktu dengan baik dan tidak akan mengganggu kewajiban mereka dengan mengerjakan tugas-tugas sekolah.
Efek positif dari manajemen waktu adalah kesejahteraan bagi siswa. Siswa yang sejahtera dapat meningkatkan akademik dan non-akademik, optimis, harga diri. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Tuci. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anak. Oke, baik. Saya akan melanjutkan dari Trici. Masalah yang dihadapi oleh siswa dan mahasiswa baru tentang manajemen waktu. Tidak bisa menyusun prioritas. Siswa sering bingung memilih antara tugas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, bermain, atau waktu istirahat. Akibatnya, tugas penting sering tertunda dan dikerjakan mepet atau deadline. Menunda-nunda pekerjaan. Banyak siswa menunda belajar atau mengerjakan PR karena tergoda bermain gadget, media sosial, atau menonton. Ini menyebabkan beban menunjukkan dan stres mendekati ujian atau tenggat waktu. Kurangnya jadwal harian yang jelas. Banyak siswa tidak memiliki rencana harian atau mingguan. Mereka tidak tahu kapan harus belajar, istirahat, atau melakukan aktivitas lain. Slide selanjutnya, moderator. Terlibat dalam banyak kegiatan ekstrakurikuler atau les tambahan, tapi tidak diimbangi dengan waktu belajar dan istirahat. Ini bisa menyebabkan kelelahan dan turunnya prestasi akademik. Tidak konsisten. Meskipun sudah punya jadwal, banyak yang tidak konsisten menjalankan hal ini bisa karena kurang disiplin. Kurang tidur. Karena buruknya manajemen waktu, banyak siswa tidur larut malam untuk menyelesaikan tugas. Ini berdampak negatif pada konsentrasi dan energi keesokan harinya. Baiklah, itulah pemaparan materi tentang manajemen waktu. Jika ada silakan bertanya. Presiden Hayati dan Ibu silakan. Baik, izin moderator. Pertama saya ingin bertanya terkait dengan cara mengatur manajemen waktu. Nah, di sini kan tim penyaji menyajikan tentang manajemen waktu yang disajikan kepada mahasiswa dan mahasiswa yang aktif dalam organisasi. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana jika kita mengikuti suatu organisasi, namun dalam organisasi tersebut bentrok dengan kegiatan perkuliahan, dan itu banyak terjadi di dalam dunia kampus. Nah, bagaimana cara kita mengatur manajemen waktunya? Baiklah, sekian. Terima kasih kepada tim penyaji. Izin perkenalkan saya dan tidak banyak juga saya saya ingin bertanya tentang bagaimana menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan kehidupan yang pribadi. Misalnya kayak cara menyeimbangkan waktu antara dalam dunia pekerjaan dan dalam kehidupan pribadi itu bagaimana? Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sinatul Hayati. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatur manajemen waktu ketika seseorang mahasiswa ikut organisasi dan bentrok dengan jam kuliah, namun kondisinya sama-sama penting? Mengatur manajemen waktu ketika jam kuliah bentrok dengan kegiatan organisasi, padahal keduanya sama-sama penting. Memang tantangan besar bagi mahasiswa. Berikut adalah strategi yang bisa kami kasih. 1. Evaluasi prioritas dan urgensi. Pertama, kamu perlu melihat secara objektif
tingkat kepentingan dan urgensi masing-masing kegiatan. Kuliah. Apa mata kuliah yang bentrok? Seberapa krusial kehadiranmu untuk memahami materi atau mendapatkan nilai? Apakah ada absensi yang memengaruhi kelulusan? Organisasi. Apa agenda organisasi yang bentrok? Seberapa penting peranmu dalam agenda tersebut? Apakah ada deadline mendesak atau tanggung jawab yang tidak bisa diwakilkan? Cobalah untuk membuat daftar pro dan kontra dari melewatkan salah satu kegiatan. Terkadang ada beberapa hal yang penting tapi tidak mendesak atau bisa didelegasikan. 2. Komunikasi yang proaktif. Jangan menunggu masalah menjadi besar, segera mengkomunikasikan kondisi kamu. Dosen atau mata kuliah. Temui dosen mata kuliah yang bersangkutan. Jelaskan situasi kamu dengan jujur dan sopan. Tanyakan apakah ada opsi untuk mendapatkan materi, atau misalnya melalui rekaman, catatan teman, atau materi tambahan. Atau apakah ada toleransi untuk kehadiran jika memang sangat terpaksa. Organisasi. Bicara dengan pengurus atau rekan satu tim di organisasi. Jelaskan jadwal bentrokmu dan tanyakan apakah ada kemungkinan untuk mengubah jadwal rapat. Mendelegasikan tugas atau mencari solusi bersama. Seringkali organisasi memahami bahwa anggotanya juga memiliki prioritas akademik. 3. Delegasi dan kerjasama tim. Di organisasi, belajar untuk mendelegasikan tugas jika memungkinkan. Jika kamu memiliki tim, libatkan mereka dalam mencari solusi. 4. Manfaat teknologi. Kalender digital. Gunakan aplikasi kalender seperti Google Calendar atau Outlook Calendar untuk memadai semua jadwal kuliah, rapat organisasi, deadline tugas, dan kegiatan lainnya. Nah, sekian dari saya. Apakah Sinatul Hayati merasa puas dari jawaban saya? Instruksi di moderator. Itu kan disampaikan oleh ya. Nah, di sini kan itu kan mungkin secara gamblangnya seperti minta simpulkan, misalnya saudara Afrimelda besok ada kuliah dan itu penting. Nah, tapi di sisi lain saudara Afrimelda juga ikut organisasi dan besoknya itu penting juga. Nah, bagaimana saudara mengambil keputusan atau mengatur manajemen waktu yang tepat agar tidak merugikan antara organisasi dan kuliah tersebut? Nah, bagaimana itu secara spesifik saja? Terima kasih. Baik, mungkin bakal saya menjawab ya. Tadi teman kita Hayati bilang kalau seumpamanya besok itu kita bilang aja jam 8 ada kuliah mata kuliah psikologi, pengantar psikologi. Namun ada juga rapat di jam yang sama, jam 8, rapat organisasi di kampus. Perlu kita ketahui, tujuan utama kuliah adalah untuk akademi ya, bukan berarti kita meninggalkan organisasi, tapi karena tujuan awal kita untuk datang ke kampus itu, datang kuliah itu untuk belajar. Kalau untuk organisasi kan itu untuk biar kita mempererat relasi sama, untuk kita belajar public speaking kan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau saya yang di situ, saya akan memprioritaskan akademik atau kuliah saya pada saat itu. Dan untuk rapat, saya akan memberitahukan kepada teman rekan rapat atau rekan organisasi bahwa pada saat itu saya ada mata kuliah yang tidak bisa saya tinggalkan. Bagaimana, Hati? Oke, konkret moderator, terima kasih. Terima kasih. Izin saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Farhan tadi ya, kalau nggak salah. Gimana menyeimbangkan waktu kegiatan pribadi sama pekerjaan? Kayak gitu.
Kalau menyeimbangkan itu kita bisa pertama itu membuat jadwal terus memprioritaskan. Misalnya kegiatan kita itu lebih penting lah, karena ada orang kita sakit atau apa, kita kan menjenguknya gitu, atau bisa apa ya, kayak menjenguk lah misalnya. Terus kita ada pekerjaan, kita bisa meluangkan waktu untuk pribadi kita gitu, kegiatan pribadi kita, soalnya ini sangat penting. Terus untuk itu kita bisa tetapkan batasan yang jelas, batasan jam kerja, komunikasi dengan rekan kerja dan keluarga. Terus yang ketiga ada tingkatkan efisiensi kerja, hindari tugas-tugas yang berlebihan, manfaatkan teknologi, teknik Pomodoro. Coba teknik Pomodoro, bekerja fokus selama 25 menit lalu istirahat 5 menit. Ini dapat meningkatkan konsentrasi dan mencegah kelelahan. Yang keempat, bisa jaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, lakukan hobi dan relaksasi. Yang kelima, fleksibilitas dan penyesuaian, bersikap fleksibilitas. Terkadang keadaan kita itu dapat mengganggu jadwal kita. Terus evaluasi cara berkala, tinjau kembali jadwal dan strategi Anda secara berkala. Baiklah, itu saja yang bisa saya jawab. Mungkin kurang jelas apa gimana nih, boleh bertanya lagi Bang Farhan. Mungkin kurang jelas, cuma saya bisa langsung menyaring apa yang jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Farhan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk itu kita akan menonton sedikit video edukasi, setelah itu dokumentasi. Gue punya waktu 24 jam, tapi kok kayaknya masih kurang. Nah, apakah lo termasuk orang yang pernah nanya kayak gitu ke diri lo sendiri? Pagi hari mungkin lo memulai dengan mengerjakan tugas. Sayangnya meski udah lama banget dikerjain, pas lo lihat lagi progres tugasnya, ternyata masih stuck kerjain tugas yang sama seharian. Padahal banyak tugas lain yang harusnya lo selesain hari ini. Kayak misalnya lo harus meeting, lo harus masak, belum lagi lo harus bersih-bersih rumah, dan mungkin nelpon pacar gitu. Belum lagi kalau lo ngerasa semua kegiatan atau tugas itu adalah prioritas yang penting gitu. Dan lo kan cuma punya waktu 24 jam ya buat ngerjain semuanya. Hal ini mungkin bikin lo bingung sama tugas mana yang harus diutamakan dan mana yang bisa dikerjain nanti. Terus lo jadi mikir, emang bisa ya 24 jam ini semua halnya itu, semua tugas gue itu gue selesaiin? Nah, masalahnya adalah pas kita coba lihat orang lain, misal teman-teman kita lah ya, yang deket-deket aja dulu, kok ternyata mereka bisa ngelakuin banyak hal dan hasilnya tuh bisa maksimal gitu. Kenapa ya mereka bisa jago banget di banyak hal dalam 24 jam? Tapi kenapa kalau kita sendiri susah? Well, di video ini gue bakal ngejelasin tips soal manajemen waktu, supaya di tengah banyaknya kesibukan lo ini, lo tetap bisa nih termotivasi untuk produktif, dan lo bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Makanya saran gue, lo tonton video ini sampai habis biar lo dapet keseluruhan insight-nya tentang gimana memanage waktu. Nah, ada hal mendasar yang perlu lo ketahui tentang manajemen waktu. Kunci manajemen waktu yang sukses sebenarnya adalah seberapa kuat motivasi lo buat mengatur waktu supaya lo bisa lebih produktif. Terus gimana nih biar motivasi kita jadi kuat? Well, motivasi yang kuat ya, kalau berdasarkan riset, kalau berdasarkan kajian literatur dari yang tim 1% buat, itu tuh kita harus menguasai 3 skill utama ini. Pertama adalah awareness, kedua adalah arrangement, ketiga adalah adaptation. Nah, apaan tuh maksudnya? Well, di video ini gue mau ngebahas salah satu aja skill yang cukup penting dalam manajemen waktu, yaitu gimana caranya supaya lo bisa nyusun jadwal lo dengan baik setiap harinya. Menyusun itu artinya adalah skill yang arrangement.
Mungkin sekarang lo mikir, gue udah nih nyoba bikin jadwal buat sehari-hari, tapi ya tetap aja banyak yang ke-skip, banyak yang ketunda, atau nggak sempet dikerjain. Padahal udah dijadwalin, yang pada akhirnya bikin lo nanya juga, ini salah gue di mana ya? Well, sebenarnya ada beberapa hal spesifik dan sederhana nih yang bisa lo lakuin dan akan ngaruh banget. Apa tuh? Solusi pertama yang bisa dilakuin adalah lo tetap coba buat jadwal. Mungkin lo udah coba buat jadwal kan? Nah, tapi sekarang coba untuk ditulis dan lebih spesifik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk checklist. Jadi ini yang pertama harus lo lakuin ya. Lo harus bikin checklist. Coba lo tulis kegiatan apa aja yang lo lakuin dan batas waktunya. Misalnya hari ini lo punya jadwal kuliah selama 3 jam. Terus lo harus nugas selama 2 jam dan lain seterusnya. Ini sebaiknya lo susun secara urut sesuai waktunya, atau bisa juga lo susun sesuai prioritas. Terus di samping jadwal kegiatan yang udah lo susun, checklistnya, hal selanjutnya yang bisa lo lakuin adalah lo bikin kotak kecil tempat lo checklist kalau kegiatan itu udah dilakuin. Jadi ini hal yang kedua ya, lo bikin kotak di sebelah checklistnya buat nyoret si checklistnya itu. Biasanya ada rasa puas dan lega ketika lo checklist kegiatan-kegiatan yang ada di jadwal itu. Ini juga bisa bikin lo jadi tambah semangat buat nyelesain tugas-tugas yang lain. Kalau kata Gawande dalam bukunya The Checklist Manifesto, bikin checklist itu jadi cara simple dalam manajemen waktu karena bakalan bikin kita lebih fokus, satu ya, sama prioritas kegiatan. Yang kedua, ini bakal bikin kita disiplin sama tugas-tugas yang kita punya. Dan yang ketiga, ini bisa jadi reminder juga buat tugas-tugas selanjutnya. Dan ini juga terbukti sama banyak banget riset dan eksperimen yang sebelumnya udah pernah dilakuin sama banyak peneliti. Itu hal yang kedua ya. Hal yang ketiga yang bisa lo lakuin adalah untuk ngasih reward ke diri lo sendiri. Nah, rewardnya kayak gimana? Secara psikologis, manusia akan ngikutin ya tindakan yang munculin konsekuensi positif. Kalau misalnya tindakan lo itu menghasilkan konsekuensi yang positif, kemungkinan besar lo bakalan ngelakuin hal itu lagi. Kayak kalau lo ngelakuin A terus konsekuensinya B, lo bakalan ngelakuin A terus-terusan kalau B itu bagus. Nah, efek kayak gini itu bakalan ngaruh banget kalau konsekuensi positif atau kalau reward yang lo dapet itu lo dapetin sesegera mungkin. Intinya secara gak langsung lo termotivasi buat ngelakuin sesuatu karena lo tahu abis itu lo bakal dapet rewardnya. Makanya setelah semua kegiatan selesai sesuai dengan batas waktunya, lo bisa pakai sisa waktu yang ada buat istirahat atau buat entertainment, buat hiburan gitu. Misalnya di hari itu lo berhasil nyelesain tugas kuliah, habis nyapu ngepel rumah, beres tuh, dan lo habis meeting organisasi atau meeting kerjaan sampai sore sesuai dengan batas waktu yang udah lo bikin. Nah, pas malam lo bisa aja tuh santai aja dulu gitu, nonton serial kesukaan lo hangout bareng temen, atau lo tidur lebih cepat gitu ya. Jadi kasih reward buat diri lo. Bikin rencana kegiatan itu memang susah-susah gampang. Lo mungkin masih bingung gimana ngatur mana kegiatan yang urgent, mana yang prioritas, mana yang penting, mana yang di hold, dan lain sebagainya. Hal yang tadi gue bilang sebenarnya baru 3 hal sederhana doang. Padahal sebenarnya banyak nih hal lain yang bisa lo pelajari dari gimana caranya memanage waktu dengan baik. Ya. Nah, supaya perencanaan yang lagi lo bikin ini bisa makin efektif, gue sih nyaranin lo untuk belajar dari webinar 1% yang bakal ngomongin soal manajemen waktu di tanggal 29 Agustus 2020. Dengan lo ikut webinar ini, lo bakal paham kenapa perencanaan kegiatan yang baik itu penting. Baiklah, cukup sekian Zoom meeting kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut dalam Zoom ini.